Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya akan mencoba untuk sebuah lampu sen ya, dari brand Aisan. Ini adalah sebuah lampu LED dari Aisan untuk sinyal sen ya, untuk di mobil ya. Jadi untuk soket itu ada 1156 BAU 15S, ada juga yang 156 BA15S, T20 7443, T20 7440, kemudian ada yang 1157 BAY15D. Bukan hanya untuk soket sen, ada juga soket rem, kemudian ada soket T20. Link blendnya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link blendnya, tapi saya bukan penjualnya. Dan dia ada kipasnya, dan dia juga menggunakan emitter chips LED. Itu pakai CSP punya, bukan jenis LED SMD ya. Nah, ini bisa kalian lihat dia pakai chips CSP ya. Yang emitter chips CSP ini dia bisa lebih tahan panas, kemudian lebih awet ya kalau kita banding sama LED SMD. Nah, sebelum ini boomingnya itu pakai LED sen seperti ini ya, 144 titik atau 144 titik LED. Dia pakai LED SMD di sini ya. Nah, banyak kendala sih untuk LED seperti ini. Pertama, dia kedipnya cepat setelah nyala selama 1 menit lebih. Kedip cepat dan dia banyak matinya ya, mati satu-satu LED-nya. Saya juga pernah coba dan ada plus minusnya sih. Tapi sekarang ada yang model terbaru ya dari Aisan, menggunakan chips emitter CSP yang lebih tahan panas dan lebih awet. Juga dia ada kipasnya di bagian atas. Biasanya kipas kan untuk lampu utama ya, tapi untuk lampu sen dia ada kipasnya. Ini soket yang BAU 15S ya, yang 150 derajat ya. Ini bisa kalian perhatikan, kalau untuk lampu sen itu biasanya 150 derajat ya. Yang di bagian ini ada tonjolan dari sini ke sini, dia nggak sejajar ya, dia agak miring sedikit ya. Biasanya kan ada yang sejajar ya, biasanya itu untuk lampu mundur. Kalau lampu sen dia 150, yang lampu mundur itu 180 derajat. Nah, untuk material yang digunakan di bagian sini bukan plastik ya, dia aluminium. Ini aluminium, jadi sistem pendinginnya bukan hanya kipas, dia ada bodi aluminium juga. Kemudian untuk powernya dia 25 watt. Kalau 25 watt itu sama standar power pada lampu sen di mobil ya. Namun sebelum saya pasang di mobil, nanti saya pasangnya di mobil untuk lampu sen ini. Kita coba lihat dulu powernya. 25 watt ya katanya. Kalau 25 watt itu nggak akan terjadi flashing atau kedip cepat dengan power segitu. Kita coba lihat powernya pada LED sen ini yang dari Aisan. Nah, untuk voltasenya bisa bekerja di 9 sampai 60 volt DC ya. Jadi di mobil truk ini juga bisa digunakan. Tapi kalau untuk di motor, saya nggak nyaranin pakai di motor ya, karena ini terlalu besar untuk wattnya kalau di motor ya. Kita coba lihat dulu dia apakah non polaritas. Biasanya sih kalau saya nggak boleh ya, terbalik ya. Nah, dia nggak non polaritas, berarti di bagian ini groundnya, ground atau masanya di bagian ini positifnya. Oke, nyala ya. Kita coba lihat dulu untuk powernya. Oke, powernya bisa kalian lihat di sana 24,7 watt ya, 25 watt. Jadi powernya ini sama seperti lampu sen standar di mobil ya, jadi nggak akan buat kedip cepat. Nah, kita coba lihat kipasnya, dia pakai kipas ya. Nah, ini bisa kalian perhatikan kipasnya berputar. Oke, berputar ya. Jadi sistem pendinginnya sudah ada, dan biasanya ini akan buat awet ya. Apalagi kalau lampu sen kan dia nggak nyala selalu ya, dan nyalanya itu kedip seperti ini. Dan kalau nyala kedip pun kipasnya juga berputar ya. Nah, kalau terangnya ini bisa kalian lihat, ini luar biasa sih. Kalau kita bandingkan sama yang 144 titik ya. Nah, kalau 144 titik dia lebih full nyalanya ya, 360 derajat ya, full ya. Tapi kalau untuk terangnya seperti ini. Kita coba yang dari Aisan. Oh, lebih padat yang dari Aisan loh. Nah, bisa kalian perhatikan dia segini ya terangnya ya. Kalau yang dari Aisan lebih padat. Ini pun powernya kita coba lihat.
Powernya di 21,4 watt, masih bisa nyala normal ya kalau misalnya power segini untuk di mobil. Tapi lebih amannya untuk menghindari kedip cepat ya. Nanti kita coba lihat juga, dan saya coba nyalakan selama beberapa menit ya, apakah penggunaan LED sen dari Aisun ini bisa kedip cepat ya. Kebanyakan yang ngeluh pakai LED 144 titik ini nyala selama 1 menit atau 2 menit dia langsung kedip cepat ya. Oke, nice, ini bisa kalian lihat ya. Nah, sekarang saya coba pasang di mobil. Pemasangannya tentu PNP ya, sama seperti bohlam sen di mobil biasa. Pemasangannya PNP, asalkan kita pilih dengan jenis soket yang sesuai. Kita coba lihat untuk lampu sen dari Aisun ini. Oke, jadi di sini saya akan ganti untuk bohlam sen di mobil Suzuki R3 dengan LED sen CSP turbo dari Aisun ya. Untuk bohlam sen pada mobil ini masih standar halogen ya. Jadi keempat ini akan saya ganti dengan 4 pits yang sudah saya siapkan LED sen dari CSP turbo Aisun ya. Ini depan belakang masih halogen standar. Di belakang juga masih halogen standar ya. Untuk tipe soketnya depan belakang ini sama ya di mobil ini. Menggunakan soket sen 1156 150 derajat ya. Nah, untuk mengganti bohlam sen di mobil kita cukup kerjakan di rumah tanpa harus repot ke bengkel ya. Tinggal diketahui saja posisi bohlam sennya di bagian sini, berarti soketnya itu bisa kita lepas di bagian sini. Ini putar berlawanan arah jarum jam. Oke. Nah, ini kita tinggal tarik. Ini kita putar berlawanan arah jarum jam ya. Ditekan ke dalam sedikit dan putar, dan kita keluarkan. Ini yang 1156 ya, 150 derajat. Jadi untuk soket bohlam sen itu di beberapa mobil beda-beda ya. Tapi nggak banyak sih untuk tipe soketnya. Ada yang 1156 150 yang seperti ini. Ada juga yang 1156 180. Dia sama persis ya, bedanya cuma di bagian ininya nih. Nah, di bagian tonjolan ini. Kalau ini kan 150 tonjolannya itu dia satu miring ya. Nah, kalau 180 dia tonjolannya itu sejajar di bagian sini nih. Nah, ada juga yang tipe T20. Jadi yang saya ketahui itu untuk mobil-mobil, apalagi untuk mobil Jepang ya, yang tipe soketnya ada beberapa saja, cuma yang T20 seperti ini yang gepeng ya. Kemudian 1156 180 dan 1156 150. Nah, jadi diketahui juga untuk tipe soket bohlam sen sebelum kita mengganti bohlam sen halogen standar dengan LED. Ini untuk soketnya depan belakang sama ya. Jadi saya hanya mengganti dengan soket yang sama keempat-empatnya. Nah, di sini yang satunya saya tetap standarkan. Nanti kita coba lihat perbandingan bagaimana hasilnya kalau kita coba lihat hasil dari bohlam sen standar halogen pada mobil. Kita ganti dengan LED CSP turbo dari Aisun ya, yang sebelah kanan saya ganti ini. Nah, saya akan ganti untuk bohlam sen yang awalnya standar pada mobil ini menggunakan LED dari Aisun ya, CSP turbo LED sen ya. Nah, tadi saya lupa untuk ngasih tahu kalau bagian grill kipasnya kita bisa lepas ya sebenarnya, untuk melihat fan atau kipasnya sebenarnya. Bisa kita putar berlawanan arah jarum jam ya untuk melepasnya. Nah, dia untungannya dia ada kipas di sini untuk sistem pendinginnya. Ini kita tinggal putar berlawanan arah jarum jam untuk menutupnya lagi. Beda sama yang LED 144 titik ya, dia kan nggak ada pakai kipas, juga dia nggak ada material heatsink yang banyak ya. Ada sih material heatsinknya cuma sedikit ya, saya pernah bongkar dan sedikit sekali. Makanya LED 144 titik ini banyak yang mengalami kendala mati satu-satu untuk LED-nya ya. Nah, untuk memasang sebuah bohlam sen LED ya, itu simple saja, kita kerjakan di rumah tanpa harus repot ke bengkel. Ini kita tinggal masukin saja ke sini, tinggal sesuaikan. Nah, dia sesuai karena yang 150 ya. Kalau 180 dia di sini paritnya agak lurus ya, jadi bisa sih dipaksakan, tapi ya nggak proper lah jadinya. Ini kita tinggal tekan ke dalam, kemudian kita putar berlawanan arah jarum jam dan kita masukin ke bagian headlampnya. Kita tinggal cari posisinya, kita putar searah jarum jam sampai bunyi klik, udah berganti untuk bohlam sen ya.
Ini bisa kalian lihat tampilannya seperti ini. Nah, keren sih, ada merah-merahnya gitu ya. Warnanya merah ya, jadi bisa nambah tampilan yang keren sih kalau dilihat dari sini. Kita coba nyalakan untuk lampu hazardnya biar dua kiri kanan bisa nyala ya. Kita coba lihat untuk nyala dari sen CSP Turbo iSun dan halogen standarnya. Nah, jadi hasilnya seperti ini, jauh lebih terang yang LED sen ya. Ini bisa kalian lihat. Nah, mungkin ada yang berpendapat kalau LED sen seperti ini silau ya. Pengen dia nggak silau sih, kita bisa kasih stiker atau spot LED ya biar nggak terlalu silau ya. Tapi ini terangnya bagus sih, siang hari juga kelihatan bagus. Bedanya dengan halogen saja seperti itu. Nah, saya akan coba bandingkan dengan yang LED 144 titik ini ya. Untuk di bagian kiri saya sudah ganti dengan LED 144 titik ya. Sebelah kanan LED CSP Turbo dari iSun. Oke, jadi di sini kedua LED sennya sudah nyala ya dengan mode hazard. Kalau dilihat sekilas sih nggak ada terlihat perbedaan yang signifikan ya, tapi kalau diperhatikan ini bisa kalian lihat ya. Coba diperhatikan betul-betul. Nah, memang nggak terlalu signifikan, tapi sedikit lebih unggul yang LED sen CSP Turbo. Karena untuk LED ini beda chips LED-nya ya. Yang ini CSP yang lebih bagus ya hasil warnanya. Apalagi dia ada kipas, dan kipasnya nggak berisik ya. Ini kipasnya nyala ya, berputar. Agak sulit ya untuk fokus melihat kipasnya, tapi ya berputar ya, di situ saya perhatikan. Tentu saja yang pakai kipas itu lebih awet ya, karena dia lebih dingin. Di bagian belakang bohlam sen pada mobil ini sudah saya ganti ya. Sebelah kanan menggunakan CSP Turbo iSun, sebelah kiri menggunakan LED 144 titik. Perbedaannya seperti ini, memang nggak terlalu signifikan ya. Kalau dilihat untuk terangnya sama dan warnanya juga sama ya. Tapi kalau diperhatikan betul dia agak beda ya kalau untuk warnanya. Bisa lihat yang CSP Turbo iSun dan 144 titik. Tapi yang keunggulan dari CSP Turbo iSun ini, kita coba lihat, dia kalau dinyalakan lama pun nggak akan terjadi kedip cepat. Kita coba bandingkan dengan yang 144 titik yang biasa itu nyala 1-2 menit bakal kedip cepat ya. Nah, di sini saya akan uji nyala beberapa menit ya untuk LED sen dari CSP Turbo iSun dan 144 titik. Kalau yang 144 titik dia akan kedip cepat setelah nyala beberapa menit. Kita coba buktikan ya. Yang sebelah kiri depan belakang itu yang 144 titik ya LED sennya. Sebelah kanan depan belakang itu CSP Turbo dari iSun. Kita coba yang 144 titik dulu nyalanya, apakah kedip cepat setelah nyala beberapa menit.
Hanya nyala 1 menit lebih untuk LED sen yang pakai LED 144 titik, kedipnya cepat seperti ini. Nah, kedip cepat, habis itu lambat sedikit, habis itu cepat lagi. Ini dikarenakan panas yang dihasilkan dari LED 144 titik ini berlebihan. Sebenarnya untuk konsumsi LED-nya itu hanya di 5-7 watt ya. Tapi untuk powernya bisa sampai di atas 20 watt karena penambahan resistor. Dan apabila panasnya itu berlebih, maka arus ke resistor akan diputus. Dan powernya hanya di 7 watt pada LED 144 titik ini, dan makanya dia bisa berkedip cepat. Nah, seperti ini. Nah, ini akan normal lagi apabila kita matikan dan LED-nya dingin, baru untuk kedipnya bisa normal lagi nih. Dan apabila dinyalakan dan mulai panas, maka dia kedip cepat seperti ini. Oke, sekarang kita coba yang LED CSP Turbo dari Aisun ini. Oke, jadi ini sudah lebih dari 1 menit untuk LED sen dari Aisun ini. Dia sebenarnya nggak akan kedip cepat ya yang terjadi pada LED 144 titik ini. Karena untuk LED Aisun ini dia ada sistem pendingin kipas dan bodi aluminium casing yang tebal, dan juga powernya itu dia lebih real ya, karena dia menggunakan chips emitter CSP 1870 ya. Ini saya tunggu sampai setengah jam pun nggak akan kedip cepat ya, kedipnya akan normal terus seperti ini. Jadi percuma saja kita tunggu akan kedip cepat pada LED sen dari CSP Turbo Aisun ini. Kayak ini sudah 2 menit lebih ya. Jadi nggak akan kedip cepat sih, akan normal terus seperti ini. Mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review untuk bohlam sen CSP Turbo dari Aisun. Ini kiri kanan depan belakang sudah saya ganti dengan LED CSP Turbo dari Aisun untuk bohlam sen pada mobil ini ya. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya menuntut subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like-kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.